Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, saya doain kalian selalu sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel kami. Dan sebelum kalian menonton, pastikan kalian udah subscribe dulu. Dan jangan lupa juga diklik tombol lonceng untuk menyalakan notifikasi, supaya ada pemberitahuan setiap kali kami share produk-produk ataupun video-video baru. So, saksikan sampai habis, jangan di skip video ini. Thank you. Guys, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bolu Nutrijel sangat-sangat simple. Kalian pasti bakal kaget karena bahan-bahannya minimalis. Di sini ada gula sebanyak 8 sendok makan atau 80 gram, atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa ditambah maupun bisa dikurang. Kemudian di sini untuk tepungnya, saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Kalian bisa ganti mengganti kunci biru kalau mau. Ini kita gunain sebanyak 80 gram juga, atau sekitar 8 sendok makan. Kemudian kita cuma menggunakan 2 butir telur. Telurnya telur utuh. Kalau bisa jangan keluar dari kulkas, harus benar-benar fresh baru bisa kembang. Apalagi resep ini tanpa menggunakan SP. Tapi teman-teman yang mau menggunakan SP ya silahkan aja, kita pakai setengah sendok teh aja. Kemudian untuk rasanya, sesuai namanya, kita menggunakan Nutrijel. Ini saya menggunakan yang rasa orange karena kebetulan di rumah cuma ada rasa orange. Teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, kayak mangga, coklat, coko pandan, atau apapun. Bebas, dibanding kita buat Nutrijel atau jelly-jelly, itu kan udah biasa banget. Jadi kita buat yang anti mainstream supaya satu keluarga suka. Oke, kita langsung aja ke step pembuatannya. Pertama-tama kita akan olah dulu bahan-bahan yang kayak gini, gula maupun telur. Kalian bisa tambahkan SP kalau mau, sekali lagi bisa diganti menjadi ovalet atau TBM. Kita siapkan baskom atau wadah. Wadahnya ini harus dilap sampai bersih banget dari kotoran kayak lemak-lemak mentega, margarin, minyak, ataupun air. Tidak boleh ada setetes air pun, makanya harus dilap dengan tisu. Saya lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan wadah besi atau stainless supaya dia bebas dari minyak, air. Oke, karena saya punyanya yang baskom ini aja, jadi kita langsung aja buat. Pecahkan 2 butir telur. Tuh, bener-bener fresh banget. Saya pernah pengalaman pakai yang tidak fresh, dia nggak akan naik. Tapi kalau memang kurang fresh, teman-teman bisa tambahkan SP, jadi dia cepat ngembang nanti. Ini bisa menggunakan mixer maupun tanpa mixer. Karena kita tidak memakai mixer juga bisa sebenarnya. Karena tapi capek aja, kita aduk pakai balon whisk. Step selanjutnya, kita langsung aja masukin gula pasirnya. Masukin semuanya. Hand whisknya juga perlu kita perhatikan, karena kalau ada air juga dia nggak akan mengembang. Sekarang saya mau tunjukin yang tanpa mixer aja, karena saya yakin teman-teman pasti ada juga beberapa yang tidak punya mixer. Kita aduk sampai mengental, putih, kental, dan berjejak. Kalau teman-teman pakai mixer, kalian aduknya itu pakai kecepatan paling tinggi. Kita aduk sampai pucat. Ini masih agak-agak pucat, belum terlalu ngembang. Aduk lagi sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, ini udah setelah 5 menit, dia udah lumayan kental, udah pucat tapi belum kembang sampai kaku. Kita aduk lagi sampai benar-benar kaku ya. Aja sampai mengembang kaku kayak gini. Ini setelah 15 menit ya. 15 menit totalnya, dia kaku, lambat jatuh. Berarti udah selesai, kita masuk ke step selanjutnya. Untuk step selanjutnya, kita siapkan dulu bahan kering kayak tepung terigunya. Dan kita akan campur menggunakan Nutrijelnya sama yang bumbu asid yang agak asam-asam gini supaya rasanya lebih segar. Kita masukin semuanya. Untuk bahan opsionalnya, kalian bisa menggunakan baking powder atau baking soda sedikit aja. Nah, kan bahan keringnya udah jadi nih, udah kita aduk rata. Sekarang kita akan saring atau ayak supaya teksturnya lebih halus. Ayak secara perlahan
supaya tidak ada yang bergerindil. Kalau ada yang bergerindil bisa kita haluskan menggunakan sendok. Kalau memang nggak bisa lagi, kita buang aja, supaya tekstur permukaan kuenya tuh bener-bener berpori-pori halus kayak sponge cake. Ini udah aku ayak semuanya. Sekarang kita masukin bahan cair. Di sini kita cuma menggunakan 5 sendok makan minyak goreng. Dan yang terakhir 5 sendok makan air matang atau 50 ml. Masukin semuanya. Ini harus air matang ya. Udah, kita tinggal aduk rata aja, pelan-pelan aja, karena aduk minyak ini sedikit susah. Uap telur ini kan mengandung udara banyak. Jadi kalau kita terlalu cepat, dia nanti hasilnya cair dan bakalan kempes, gak ngembang lagi. Aduk sampai rata aja, dibolak-balik atau aduk balik. Kita aduk sampai rata kayak gini. Waktu kita angkat atau balik, dia udah nggak ada lagi minyak-minyak yang kesisa. Ini udah harum jeruk banget. Sekarang kita akan panaskan kukusan. Kita panaskan kukusan sampai beruap banyak dengan api sedang, cenderung besar. Kemudian airnya sedikit lebih banyak ya, jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu dikit juga. Sekarang kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang marble gini atau loyang tulban, terserah kalian. Kita siapkan juga bahan Carlo. Di sini saya menggunakan margarin atau butter. Udah cukup. Kalau teman-teman mau menggunakan tepung terigu juga boleh. Kita oles ke seluruh sisi, ke pinggir-pinggirnya juga. Tadi bekas kuasnya itu agak coklat itu karena tadi baru buat bolu kopi. Karena kan biasanya sebelum di-share, belajar-belajar dulu biar memuaskan hasilnya, jadi nggak asal-asal share. Jadi biar teman-teman juga puas nyobain setelah kami berhasil. Kita oles tipis dengan margarin sampai kayak gini, sampai di batangnya juga kena supaya nanti dia nggak amblas. Nah, jadi adonannya tuh banyak banget, nggak nyangka 2 butir telur aja bisa menghasilkan sampai sebanyak ini, bahkan dia kental. Sekarang langsung aja kita masukin ke dalam loyang. Sebelum masukin ke loyang, kita pastikan lagi tidak ada lagi yang menggumpal di dasar adonan. Kalian bisa bagi 2 adonannya supaya buat motif marmer kalau mau. Kalau nggak mau nggak usah. Langsung aja masukin kayak gini. Atau langsung dengan cara dituang. Tuh jadinya banyak banget. Nah, hasilnya tinggi banget. Sekarang kita sebelum kukus, ini bisa dipanggang juga. Kalau mau panggang di suhu 160 derajat Celcius selama 40 menit. Tapi kali ini saya mau kukus lagi, karena saya lebih doyan bolu yang kukus sebenarnya. Karena kalau misalnya panggang itu dia gurih, tapi dia agak sedikit kering. Tapi kalau kukus dia lebih lembab. Sekarang kita hentakkan lagi seperti biasa untuk mengurangi kadar-kadar uap udara yang terperangkap, supaya nanti dia nggak bolong-bolong waktu jadi. Tuh bisa lihat kan ada bintik-bintik. Kita masukin ke kukusan yang udah beruap banyak kayak gini. Kita tutup dengan tutup yang udah dialasi dengan serbet supaya nanti dia mulus hasilnya. Kukus selama 40-50 menit atau sampai matang. Panas-panas langsung aja kita tangkupkan seperti ini supaya dia nggak kempes. Lalu kita tunggu sampai dingin. Nah, setelah dingin dia akan mengelupas dari loyang sendiri. Jadi dia nggak amblas sama sekali. Hasil lembut banget, empuk banget. Jadi kalau setelah ini kalian bisa ya hias menggunakan buttercream terus parut keju. Nah bun, ini penampakannya kalau misalnya di luar ruangan. Empuk banget. Ini udah seharian loh aku diamin, karena semalam aku buatnya tuh malam-malam. Cuma pakai Nutrijel yang nggak kepake, cuma sedikit aja. Wangi jeruknya itu menyeruak banget bun. Terus dia lumayan tinggi, cuma 2 butir telur. So thank you ya udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye bye.